Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat. Renungan kali ini mengambil tema pahlawan iman yang kontroversial, belajar dari Simson. Bacaan terambil dari Ibrani 11 ayat 32 yang berbunyi, "Dan apakah lagi yang harus aku katakan? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi." Demikian Ibrani 11 ayat 32. Baik, kita lihat terlebih dahulu apa arti ayat tersebut. Ayat ini merupakan bagian dari pasal yang dikenal sebagai daftar pahlawan iman dalam Perjanjian Lama. Penulis Ibrani sedang membangun argumen tentang kekuatan iman yang memampukan orang-orang biasa melakukan hal-hal luar biasa bagi Allah. Yang menarik, daftar ini tidak hanya berisi nama-nama yang sempurna secara moral. Gideon ragu-ragu, Barak takut, Simson penuh nafsu, Yefta membuat sumpah yang gegabah, Daud berzina dan membunuh, Samuel pun mengecewakan dalam mendidik anak-anaknya. Dengan menyebut nama-nama ini bersama-sama, Roh Kudus melalui penulis Ibrani sedang mengajarkan prinsip penting. Iman yang menyelamatkan dan dipakai Allah bukanlah iman yang lahir dari kesempurnaan manusia, tetapi dari kasih karunia Allah yang bekerja melalui kelemahan-kelemahan manusia. Ini adalah daftar anugerah, bukan daftar prestasi. Baru-baru ini Indonesia dihebohkan dengan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini memicu pro dan kontra di masyarakat. Yang pro berargumen tentang jasa pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional selama puluhan tahun. Yang kontra menunjuk pada pelanggaran HAM dan praktek korupsi di masa pemerintahannya. Perdebatan ini mengingatkan kita, bisakah seseorang dengan catatan kontroversial disebut pahlawan? Pertanyaan serupa muncul ketika kita membaca Ibrani 11 ayat 32, di mana Simson disejajarkan dengan tokoh-tokoh beriman seperti Gideon, Barak, Daud, dan Samuel. Nama Simson muncul dalam daftar kehormatan iman. Padahal kita tahu kisah hidup Simson penuh dengan kegagalan moral yang memalukan. Siapa yang bisa melupakan skandal hidup Simson? Dia terjerat nafsu dengan perempuan Filistin, mengunjungi pelacur di Gaza, dan akhirnya jatuh dalam perangkap Delila karena tidak bisa mengendalikan hasrat. Dia impulsif, pendendam, dan sering bertindak atas dasar emosi pribadi ketimbang misi ilahi. Bahkan kematiannya pun dipicu oleh keinginan membalas dendam. Dikatakan, "Biarlah aku mati bersama-sama orang Filistin." Hakim-Hakim 16 ayat 30. Jika kita menilai dari standar kesucian hidup, Simson jelas gagal. Dia bukan teladan akhlak yang patut dicontoh. Lalu pertanyaannya, mengapa Ibrani 11 memasukkannya sebagai pahlawan iman? Kunci untuk memahami paradoks ini terletak pada apa yang Tuhan nilai. Iman bukan kesempurnaan. Ibrani 11 tidak merayakan kehidupan tanpa celah, tapi merayakan orang-orang yang meskipun lemah, meskipun bercacat, tetap percaya kepada Allah dan dipakai Allah untuk rencana keselamatan.
Simson dipanggil sejak dalam kandungan untuk memulai pembebasan Israel dari penindasan Filistin. Hakim-Hakim 13 ayat 5. Meskipun hidupnya penuh kegagalan, iman dasarnya kepada Allah Israel tidak pernah padam sepenuhnya. Bahkan di saat terlemahnya, matanya dicungkil, dipermalukan di hadapan musuh, dia berdoa memohon kekuatan sekali lagi. Hakim-Hakim 16 ayat 28. Dan Allah menjawab. Inilah yang dicatat dalam Ibrani 11. Bukan kesempurnaan Simson, tetapi kasih karunia Allah yang bekerja melalui orang yang tidak sempurna. Simson adalah bukti bahwa Allah tidak menunggu kita sempurna sebelum memakainya. Dia memakai manusia berdosa untuk mencapai tujuan yang kudus. Apa pelajaran yang dapat kita tarik pada hari ini? Pelajaran pertama, jangan jadikan kegagalan sebagai akhir cerita. Simson jatuh berkali-kali, tetapi dia bangkit di saat terakhir. Kegagalan moral atau spiritual bukan berarti Allah sudah selesai dengan kita. Pertobatan dan pemulihan selalu tersedia bagi yang kembali kepada Tuhan. Pelajaran kedua, waspada terhadap kelemahan diri. Kehancuran Simson dimulai dari titik kelemahannya, titik kelemahan yang tidak dijaga, nafsu dan emosi. Kita semua punya dalam tanda petik Delilah kita masing-masing, yaitu area daerah lemah yang bisa menjadi pintu masuk kejatuhan. Kenali kelemahan Anda dan jangan main-main dengannya. Pelajaran ketiga, fokus pada kasih karunia, bukan pada kehebatan diri. Simson kuat bukan karena otot, tetapi karena roh Allah. Ketika dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan melupakan sumber kekuatan sejatinya, dia jatuh. Kesuksesan pelayanan kita bukan karena kepintaran, bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Nya. Pelajaran keempat, iman sejati dibuktikan saat-saat kita paling lemah. Dua Simson yang paling berkuasa justru muncul ketika dia buta, dia lemah, dan dia dipermalukan. Di titik terendah itulah imannya bersinar paling terang. Allah seringkali paling nyata bekerja ketika kita menyadari bahwa tanpa Dia kita tidak bisa apa-apa. Pahlawan iman yang tidak sempurna. Sebagai penutup, kita lihat itu. Bolehkah kita menyebut Simson sebagai pahlawan iman? Ya, boleh-boleh saja. Bukan karena dia sempurna, tetapi karena Alkitab sendiri yang menempatkannya di sana. Ia pahlawan iman yang kontroversial, mengingatkan kita bahwa Allah menghususkan orang-orang yang tidak sempurna untuk rencana Allah yang sempurna. Seperti yang diajarkan Ibrani 11 ayat 32, daftar pahlawan iman ini bukan daftar orang-orang sempurna, tetapi daftar orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dipakai Allah meski dengan segala keterbatasan mereka. Kita semua adalah Simson kecil. Kita ini lemah, bercacat, sering gagal. Tetapi jika kita tetap berpegang pada Allah, meskipun dalam kelemahan kita, kasih karunia cukup untuk menjadikan hidup kita bermakna bagi kerajaan-Nya. Itulah pesan pengharapan dari Ibrani 11 untuk kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang telah memilih kami untuk diselamatkan dalam Yesus Kristus. Dosa-dosa kami diampuni dan diberi kesempatan untuk melayani Engkau dalam segala kekurangan dan kelemahan kami. Dalam kesempatan ini Bapa yang baik, kiranya Engkau menyembuhkan
saudara-saudara pendengar yang sedang sakit, dan memberi kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Dengar apalah doa syukur dan permohonan kami yang kami minta dan pohonkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.